penelitian kuantitatif, ada berbagai macam penelitian kuantitatif yang bisa dijelaskan di bawah ini. Ada penelitian eksperimen, ada penelitian survei, ada penelitian ex post facto, ada penelitian tentang case study. So, case study ini hanya bisa dipakai untuk kualitatif aja atau kuantitatif juga bisa. Delay lagi tah? Enggak. Kayaknya kualitatif aja tuh. Lah, ini loh udah dijelasin sama Prof. Sugiono. Kalau penelitian kuantitatif itu ada 4 macam. Ada eksperimen, ada survei, ada ex post facto, dan ada case study. Jadi, case study bukan hanya dilakukan untuk penelitian kualitatif aja ya. Jangan salah ya. Tapi penelitian kuantitatif pun boleh pakai case study. Oke, ada bukunya. Prof. Sugiono-nya ya. Ini soalnya punya dia sih, PPT-nya. Nah, nih, yang pertama adalah desain penelitian eksperimen. Kalau kita bicara tentang eksperimen, kita itu bicara tentang yang belum atau coba-coba ya. Eksperimen itu kan lebih ke coba-coba. Makanya ada pre-eksperimen. Oke, yang kedua ada true eksperimen. Yang ketiga ada ngapain? Takut mute ini kerja. Ada factorial eksperimen, dan yang keempat ada quasi eksperimen. Nah, apa itu pre-eksperimental atau pre-eksperimen? Itu ada one shot case study, XO. Ada juga terhadap one group protest post-test, pretest. Ada O1X dan O2. Ada intake group comparison. Nah, ini kayak gini. X terhadap O1, O2. Ini mau uji coba. Kenapa? Kalau case study hanya O-nya 1, X-nya 1, karena case study itu ditelitinya hanya terhadap sampel 1 aja. Gitu. Misalkan ingin meneliti remaja 12 tahun. Ya cuman satu remaja 12 tahun. 12 remaja 12 tahun yang bernama siapa? Nisa Citra Kirana, misalkan gitu. Dia doang yang diteliti, makanya O-nya 1 gitu ya. Nah, kalau misalkan mau pre-test dan post-test, ini maksudnya adalah sebelum dan sesudah. Itu. Paham nggak? Sebelum dan sesudah. Mau lihat nih, sebelum dipakein minyak kayu putih sama sesudah dipakein minyak kayu putih gitu. Apa sih bedanya? Kan eksperimen ya, kita mau coba-coba. Atau kalau misalkan kita pusing, pusing itu sebelum minum obat atau setelah minum obat gitu. Atau untuk daya tahan tubuh sebelum dia dikasih vitamin atau setelah dia dikasih vitamin. Itu one group pretest atau post-test dan post-test. Kalau intake group comparison, dia perbandingan. Kalau grup 1 ini dikasih soal yang rumitnya sama grup 2, gimana hasilnya? Apakah sama grup 1 dan grup 2 atau berbeda? Grup 1 lebih unggul daripada grup 2 atau sebaliknya? Itu eksperimen intake group comparison. Jadi di compare. Sampai sini paham? Apa itu penelitian pre-eksperimental? Jadi dia dicoba-coba, ya. Nah, pre-eksperimental ini ngambilnya dari populasi bisa, dari sampel total, atau sampelnya itu tidak acak, tidak random. Dia nggak bisa sampel random. Nah, yang Ratu bilang tadi, kalau penelitiannya mau untuk yang tadi, yang case tadi, khusus untuk
si siapa, Nisa Citra Kirana umur 12 tahun, misalkan gitu ya, dia berarti kan nggak bisa random kan si populasinya, yaitu sampelnya, gitu. Misalkan mau meneliti, orang yang sakit kepala di rumah sakit A, berarti ngambil populasinya adalah orang yang sakit kepala di rumah sakit A. Sampelnya adalah ya semuanya yang sakit kepala di rumah sakit A, gitu ya. Jadi seluruh populasinya adalah sampelnya, gitu. Belum, Nak? Belum. Kemudian kalau yang one group pretest post-test tadi, ini kayak gini contohnya. Pakai rumus untuk ngambil datanya ya, pengaruh-pengaruhnya. Kalau yang comparison, ini rumusnya udah begini lain lagi gitu ya. Tapi kita nggak neliti tentang eksperimen. Jadi yang penting kalian tahu aja. True experiment design. Oke, yang tadi pre-eksperimen, yang sekarang true experiment. Ada post-test only control group design. Yang ini ada juga pre-test post-test control group design. Ya, kalau post-test only dia bergrup tapi ditelitinya setelah dilakukan eksperimen saja. Sebelumnya dia nggak diteliti. Kalau pre-test, post-test control, sebelum dan sesudahnya dia diteliti. Ya, yang tadi ya, seperti yang tadi. Terus diteliti, terus dibandingin gitu ya. Nah, faktor desainnya seperti ini. Dah, nggak usah pusing dipikirin. Terus ini true eksperimental. True eksperimental itu populasinya direduksi jadi sampel random L. Kemudian hasilnya nanti bisa dari sampel yang bagian kecil dari populasi itu bisa digeneralisasi di populasi. Misal populasinya itu seluruh rakyat Indonesia. Ya, sampelnya kan nggak mungkin tuh 247 juta jiwa, ya kan? Kita mau meneliti apa? Kita mau meneliti tentang stunting, misalkan kayak gitu. Nah, berarti sampelnya bisa random. Anak-anak yang memiliki tanda-tanda stunting. Misalkan 1% dari 270 juta jiwa. Diambil tuh anak-anak yang mengalami stunting. Nanti hasilnya bisa menjelaskan semua populasi. Hey, yang mengalami stunting itu karena dia gizi buruk, dia kurang protein hewani, dia kurang makan yang bersih, dia nggak ngukur berat badan bertumbuh secara baik setiap bulan, dan lain sebagainya. Karena walaupun ditelitinya hanya sedikit dan random sampelnya, hanya 1% dari total keseluruhan populasi, tapi bisa digeneralisasi. Gitu ya. Ini yang tadi ya, cara penghitungannya. Nah, kalau ini kuasi eksperimental, kuasi. Kalau bicara kuasi, dia itu udah banyak lah ya. Quartet gitu ya. Nah, ini datanya bisa pakai time series, bisa pakai non-equivalent control group design. Nah, kalau pakai time series itu datanya panjang. Ya, time series itu data waktu. Kalau pakai non-equivalent itu dia cross section sistemnya, ya. Nah, kuasi eksperimen itu populasinya sama dengan sampel total atau tidak random, berarti sama kayak pre-eksperimen. Jadi hasilnya nggak bisa digeneralisasi. Jadi kalau mau meneliti di desa itu aja, tapi nggak bisa diterapin di desa-desa lainnya. Nah, ini cara menghitung rumusnya ya. Nah,
Setelah itu, setelah eksperimen, kita pakai metode penelitian survei. Betul. Nah, survei ini ada banyak. Ya, metode survei itu dari populasi direduksi. Bisa di analisis deskriptif, bisa dianalisis komparatif, bisa dianalisis asosiatif, bisa dianalisis komparatif asosiatif, dan bisa analisis struktural. Nah, kelas, kalau misalkan penelitian yang paling sederhana, paling minimal dia hanya analisis deskriptif. Kalau analisis deskriptif hanya menggambarkan dari suatu data. Misal kalian kan sudah bisa ya baca laporan keuangan ya, laba rugi bagaimana ya, kalian ambil nih bank BUMN Mandiri setiap tahun selama 5 tahun gitu ya. Nah, kalian jelasin, oh laporan keuangannya itu segini dari tahun 2000 sampai 2005 ternyata meningkat gitu atau menurun. Nah, kalian bisa jelasin dari data-data tersebut. Hanya penjelasan seperti itu tanpa analisis lainnya itu dikatakan adalah analisis deskriptif. Kalau membandingkan komparatif, misalkan bank mau meneliti tentang perbedaan kinerja keuangan dari bank Mandiri dan Bank BNI. Nah, kalau udah kayak gitu dibandingin itu metodenya pakai komparatif. Kalau asosiatif pakai apa? Pakai regresi, pakai hubungan. Kalau regresi pengaruh. Kalau hubungan itu pakai regresi juga, tapi regresi sederhana. Ya, kalau komparatif asosiatif udah regresi dibandingin. Kalau struktural dia udah pakai SEM. Ya, structural equation model. Gambarnya beda, modelnya beda, alat analisisnya beda, dan kenjelimetannya juga luar biasa berbeda. Ya, biasanya ada populasi, ada sampel. Nah, biasanya sampelnya bisa digeneralisasi ke dalam populasi. Artinya, populasi yang besar, kita hanya teliti dengan sampel yang kecil, itu bisa hasil penelitiannya bisa digeneralisasi. Tapi kebanyakan di Indonesia penelitiannya nggak bisa digeneralisasi atau digunakan di negara lain. Alasannya biasanya satu, karena Indonesia punya anomali, keunikan sendiri. Nah, ini ada variabel independen, X, dan variabel dependent yang tergantung, yaitu Y. Nah, ini ada variabel moderator, X2. Yang pakai moderator itu Kirana. Kirana penelitiannya pakai variabel moderator. Kalau intervening ini ada di sini, ya. Nah, ini level penelitian kuantitatif. Udah aku jelasin ya sebelumnya ya. Ada yang pertama itu paling sederhana, itu kuantitatif. Yang kedua itu komparatif, 2 sampel. Yang ketiga itu komparatif lebih dari 2 sampel. Jadi dia ngebandinginnya bisa Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BSI, Bank BRI gitu. Atau juga bisa sebelum, sesudah, kalau komparatif 2 sampel. Atau sebelum, sedang, berlangsung, dan sesudah. Itu komparatif lebih dari 2 sampel. Nah, ini asosiatif, ada korelasi dan regresi sederhana. Korelasi itu hubungan, regresi itu pengaruh. Ada juga korelasi dan regresi berganda atau multi linear regression. Ya, regresi itu pengaruh korelasi hubungan. Yang keempat, komparatif asosiatif. Yang kelima, struktural dengan analisis jalur dan analisis SEM. Jadi struktural itu ada analisis jalur, ada analisis SEM. Nah, ini level penelitiannya, ya. Jadi kalau deskriptif itu level keilmuannya 1, inovasinya 2, invensinya 3. Gitu ya. Ya, begitulah yang jelas kalau yang paling, bukan paling bagus, yang paling cara berpikirnya rumit tapi
disederhanakan itu metode struktural. Nah, contoh penelitian deskriptif. Kualitas pelayanan rumah sakit di era pandemi COVID-19. Hasil Y-nya adalah hasil belajar mahasiswa di era pandemi COVID-19. Z atau Y2 penghasilan petani di era COVID-19. Judulnya contohnya, kualitas pelayanan kesehatan pada rumah sakit di Provinsi Jawa Timur. Rumusan masalahnya seberapa tinggi kualitas pelayanannya kesehatan pada rumah sakit di Provinsi Jawa Timur. Analisisnya dengan statistik deskriptif untuk menghitung seberapa tinggi kualitas pelayanannya. Kalau komparatif, ini yang aku jelasin tadi ya, perbedaannya. X1 dibandingkan dengan X2, atau X1 dibandingkan X2 dan X3, atau sebelum, sesudah, atau sebelum, saat, dan sesudah. Nah, hubungan itu ada hubungan yang simetris, ada hubungan yang kausal, sebab akibat, ada juga hubungan yang resiprokal atau saling mempengaruhi, kayak gini. Jadi, dua variabel independen, dua variabel dependent, gitu ya. Kalau yang ini sebab akibat. Contoh judul hubungan simetris. Hubungan antara rumah yang dekat rel kereta api dengan jumlah anak. Hubungan antara kejatuhan cicak dengan musibah. Hubungan antara jumlah es krim yang terjual dengan kejahatan. Hubungan jumlah semut di pohon dan manisnya buah. Rumusan masalah itu bisa dengan seberapa tinggi X, seberapa tinggi Y, seberapa besar hubungan X dan Y. Oh, ini nanti hasilnya ya, pakai R dan R square. Nah, maksudnya ngejelasinnya itu pakai angka-angka, kalau seberapa tinggi, seberapa besar, gitu ya. Nanti ada hasilnya nanti di bab 4 ngejelasinnya. Ini azan, kita lanjut dulu sedikit ya. Oke. Kemudian ini contoh rumusan masalah yang tadi, pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Kalau kita bicara seberapa tinggi, kita nanti keukur angka tingginya berapa, seberapa besar, keukur angka besarannya berapa, 70, R-nya 70, berarti 70% besarannya, gitu ya. Pengaruhnya X terhadap Y sebesar 70%, gitu. Ya. Pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y. Nah, ini menguji teori yang udah ada. Jadi teori X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y. Nah, ini kalian uji kembali. Makanya tadi itu ada sistem ATM, amati, tiru, dan modify. Mungkin aja penelitian terdahulu cuma X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, terus kalian modify jadi X1, X2, X3 terhadap Y. Nah, ini pengembangan teori. Ini biasanya level S2, ya. Ada dua variabel yang belum dikenal, yang menjadi pemikiran baru. Kita belum tahu nih Y-nya, X3-nya apa, Y-nya apa. Ini untuk S2 biasanya levelnya. Kalau penciptaan teori baru, ini biasanya untuk S3 atau untuk kelas profesor, dia belum tahu apa-apanya, tapi karena literatur terdahulunya ada yang nyambung, jadi dihubungin. Kayak misalkan nih, aku meneliti tentang teori psikologi terhadap behavior keuangan atau perilaku keuangan, ya, investor gitu. Nah, ternyata kenapa kok Atu bisa sih masukin faktor psikologi? Kan psikologi itu faktor yang variabel berbeda dari manajemen keuangan gitu kan. Hubungannya apa? Nah, hubungannya bisa mungkin belum ada penelitian terdahulu, mungkin sudah gitu ya. Tapi
Kenapa bisa masukin psikologi? Karena ada teori behavioral finance, misalkan gitu. Ya, walaupun teori baru tetap ada based on-nya gitu. Ada base-nya, ada dasarnya, nggak tiba-tiba suka-suka kenapa gunung melengkung? Kan ada juga kenapa gunung melengkung? Karena kita ngelihat gunungnya melengkung. Gitu kan? Nggak tiba-tiba kita berimajinasi kenapa gunung melengkung padahal gunungnya lurus misalkan kayak gitu. Oke. Nah, ini rumusan masalah. Bisa seberapa tinggi, bisa seberapa besar. Ya. Nah, ini analisis pengaruh, contoh nih, ini analisis pengaruh. Oke, nggak kebaca ya yang X1-nya. Pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap persepsi kualitas Y1 dan niat beli Y2. Begini model penelitiannya ya. Itu multivariat. Nah, ini ada lagi. Y-nya yang banyak. Saya cuma satu. Berarti nyerita ini banyak banget ya. Ini Y2 maksudnya ya. Nah, ini ada korelasi. Korelasi itu bisa saling berhubungan begini. Nih, Y-nya bisa ke sini. Ya. Itu kalau korelasi. Dia bukan dependent, bukan independen kalau korelasi. Semuanya independen. Semuanya independen kalau korelasi. Tapi kalau um, apa namanya pengaruh itu ada variabel yang dipengaruhi, ada yang variabel mempengaruhi, ada variabel yang dipengaruhi. Tapi kalau korelasi hanya ada variabel independen atau Oke, ini contoh komparatif asosiatif. Jadi X1 terhadap Y1, X2 terhadap Y2 dibandingin. Gitu ya. Adakah perbedaan pengaruh instantif dengan prestasi kerja antara misalkan bagian marketing dan bagian keuangan? Gitu ya. Nah, ini contohnya pengaruh X1 dan X2 terhadap X3 dan dampak selanjutnya terhadap Y. Ini udah PET analisis. Analisis jalur namanya. Nah, ini untuk anak-anak S1 biasanya, tapi yang udah dalam mempelajari apa metode penelitiannya, ya. Jadi dia itu menguji hipotesis model dan tidak hanya menguji hubungan antara dua variabel atau lebih. Pokoknya jalurnya banyak kalau uh, analisis jalur, apalagi analisis struktural. Kalau analisis struktural biasanya anak S1 belum sanggup, tapi ada di UIN ada anak-anak UIN ada yang meneliti pakai STEM ada. Tergantung cara berpikirnya dan dosen yang mengarahkannya. Hubungan jalur STEM ini menguji struktur hubungan variabel, mencari pengaruh langsung dan tidak langsung, menghitung pengaruh setiap variabel ya. Kalau komparasi bukan. Kalau hanya regresi dia hanya pengaruh langsung gitu. Tapi kalau udah analisis jalur dia juga bisa meneliti analisis apa namanya langsung dan tidak langsung. Nah, ini adakah pengaruh seberapa tinggi? Adakah hubungan Apakah hubungan antara ini mempengaruhi terbukti secara empiris? Bisa. Adakah pengaruh langsung dan tidak langsung? Bisa. Seberapa besar pengaruhnya? Bisa. Gitu ya. Nah, struktur model hubungan antara variabel ini tidak terbukti apabila salah satu yang korelasinya di bawah 0,05. Itu. Ini hasil dari PET analysis. Ya, ini hasilnya. Ini contohnya. Seberapa baik gaya pemimpinan pada rumah sakit di Provinsi Jawa Utara. Ini kenapa Jawa Utara? Karena ini supaya nggak apa namanya menjadi ketersinggungan ya. Karena nggak ada Jawa Utara gitu kan. Ini contoh-contohnya. Nah nih,
Pengaruh komunikasi interpersonal, kecerdasan emosional, supervisi, dan motivasi berprestasi terhadap perilaku caring mahasiswa nurse di Provinsi Aceh. Ini udah pasti dia pakai analisis jalur atau analisis SEM. Bedanya apa analisis jalur dan analisis structural equation model? Kalau analisis jalur, ininya nggak bercabang. Ininya hanya X1, hanya X2, hanya X3, hanya X4, hanya X5, hanya Y. Tapi kalau structural equation model, X1-nya punya anak, X2-nya punya anak, X3-nya punya anak, Y-nya pun punya anak, gitu ya. Anak variabel, gitu yang perlu diteliti, yang harus diteliti. Gitu makanya ribet banget. Tuh, gambarannya. Nih, X1-nya anaknya ada 4, X2-nya anaknya ada 3, ya kan? Y-nya, Y1-nya anaknya ada 3. Ini variabelnya nih. Y2-nya anaknya ada 3. Banyak kan? Nah, ini pakai structural equation model. S1 ada yang meneliti yang pakai SEM, tapi tergantung dosen pembimbingnya sama cara apa namanya kekuatan cara berpikir mahasiswanya. Karena ribet banget, apalagi ngejelasinnya. Yap, begitu penjelasan tentang analisis apa namanya data, ya, analisis data. Sorry, bukan analisis data, tapi sekian penjelasan tentang analisis model. Ada model deskriptif, ada model metode deskriptif, metode komparatif, metode asosiatif, ada asosiatif komparatif, dan metode struktural ya ketiga ini. Gitu ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.